semua yang berkaitan apapun informasinya, sekecil apapun kami minta untuk diperdalam supaya terungkap. Kami di sini dalam rangka membantu tugas kepolisian untuk mengungkap. Kami bukan kontra dengan kepolisian, tapi kami sama-sama mengupayakan mengungkap kasus ini secara terang-terangan. Saya kira itu ya. Bapak, itu kan ada salah kirim pesan dari almarhum kepada sang istri. Itu apakah tadi dijelaskan juga oleh polisi? Dari siapa ke siapa itu chatnya? Dari jelas. Dugaan dari pihak keluarga dan ke siapa? Kalau dugaan kami, dengan hilangnya HP itu, sejak adanya chat itu, kemudian HP-nya mati dan hilang, ya, patut dicurigai. Berarti HP itu dalam penguasaan seseorang. Kan sekarang udah canggih. Orang bisa cloning, orang bisa hack, diperdalam. HP-nya pun kami minta untuk ditemukan. Kami minta akses untuk kami pergi ke TKP. Yang sampai saat ini belum kami diberikan akses itu untuk melihat kondisi sesungguhnya kamar tersebut. Ya kan? Kenapa dari Kompas TV Dipo bisa mendapatkan akses? Padahal kami selaku prinsipal sebagai korban langsung, dari pihak korban langsung kok tidak bisa mendapatkan akses. Nah, itu tadi sampaikan oleh penyelidik bahwa nanti mereka akan berkomunikasi dengan pemilik kos. Ya kami tunggu. Ya kami harapkan tidak berlama-lama kami tunggu dan kasus ini cepat dinaikkan kepada penyidikan. Benda tumpul itu tidak bisa dikatakan oleh SDM benda tumpul yang aktif atau yang pasif. Artinya benda tumpul itu yang pasif itu berupa tembok, si almarhum membenturkan dirinya sendiri, atau yang aktif berupa benda lain yang dibenturkan kepada tubuh. Jadi kami banyak memberikan masukan dan informasi. Dan kami mendapatkan juga informasi yang dikatakan privasi. Ternyata informasi yang dikatakan privasi itu tidak yang seheboh yang diperkirakan oleh masyarakat luas. Dan kami butuh untuk itu diperdalam informasi yang bersifat privasi. Karena dari keterangan 3 saksi yang disampaikan kepada kami tentang adanya privasi itu, ternyata saksi dari reception, saksi dari satu security dan satu lagi yang provider jasa, platform online itu. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-in-nya untuk apa? Untuk siapa? Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Demikian juga dengan Dion, kami minta diperdalam. Karena pada saat almarhum masih hidup, itu didampingi oleh 2 orang. Jadi kami minta untuk diperdalam, kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik, bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan. Dan dilakukan gelar perkara. Sebelum dinaikkan menjadi tahap penyidikan, lakukan gelar perkara. Dan di situ kami akan juga membawa ahli-ahli kami sebagai pembantu. Saya kira itu yang kami sampaikan.
Dan pertemuan audiens ini cukup bagus, ya walaupun agak keras ketika kami minta untuk media dihadirkan ketika paparan itu, tapi dari pihak Wadir maupun Kabid Humas mereka mengatakan ini masih internal, jadi belum bisa menghadirkan media di dalam. Kami berharap seharusnya tadi media hadir supaya media meliput langsung apa sebenarnya. Tidak perlu ada ditutup-tutupi, tidak perlu ada yang disembunyikan. Tapi karena mereka berkeberatan, kami juga berkeberatan untuk tidak dihadirkan. Tapi akhirnya kami jalan tengah. Oke, kami dengar hal terbaru apa yang ada dalam proses ini. Ternyata tidak ada hal yang baru. Dan kami pertanyakan juga, sejak dilakukan konferensi pers tanggal 29 Juli sampai saat ini, apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap peristiwa kematian misterius ini? Karena kami melihat sepertinya ini stuck. Makanya kami tanya, apa yang dilakukan? Mereka menunggu informasi. Sekarang kami sudah berikan informasi. Kemudian kami minta komitmen dari kepolisian, Polda Metro Jaya, agar kasus ini betul-betul dapat diteruskan dan Wadir menyatakan bahwa dia akan meneruskan kasus ini. Itu komitmen mereka. Saya kira itu dari saya. Lebihnya silakan tanya ke Kabid Humas tentang apa yang kami dapatkan dan kami sampaikan. Saya kira itu dari saya. Ya, kira-kira dari tahun 2024 awal sampai Juni 2025. Selama 1 tahun itu berapa kali? Ada sekitar 24 atau 25 kali. Check-in di hotel wilayah Jakarta? Wilayah Jakarta. Makanya saya minta diperdalam. Dari pihak keluarga bersedia menerima semua apa yang menjadi kedepan fakta yang terungkap? Ya, dari pihak keluarga, kalau mengatakan itu ada privasi, ya itu buka privasinya. Nah, tadi dibuka, ternyata privasinya itu ada check-in. Sekarang begini ya, saya tambahkan. Ada orang yang meninggal. Segala satu penyebab yang memungkinkan timbulnya motif atas dugaan pembunuhan itu wajib digali. Kenapa kami sarankan keluarga untuk terbuka dan siap menerima konsekuensinya supaya tidak ada pembatasan dalam mengupayakan bukti yang memungkinkan berhubungan dengan pelaku. Itu esensinya. Ya. Bang, kita tahu kan perempuan Farah ini suaminya TNI ya. Dari pengacara, apakah ada dugaan keterlibatan oknum TNI dari kasus kematian ini? Saya sudah sampaikan tadi pada pihak penyidik, periksa semuanya, termasuk suaminya, periksa. Ya kan? Kita tidak bisa berasumsi apakah dia terlibat atau tidak, ya periksa. Ya kan? Kalau apakah dia TNI atau bukan TNI, ya periksa peristiwanya. Dan kalau dia TNI, ya libatkan POM TNI. Itu. Nah, kemudian pertanyaan mendasar kami adalah, apa hubungannya check-in itu dengan kematian? Itu kan pertanyaan mendasar. Hubungan check-in dengan kematian itu apa? Adakah check-in itu menyebabkan kematian? Lucu mungkin, Pak. Nah, kalau pemicu kematian, periksa semuanya. Ya kan? Periksa baik itu Farah, diperiksa secara mendalam. Suaminya diperiksa secara mendalam. Ya kan? Dan orang-orang yang mengetahui itu diperiksa secara mendalam. Ya kan? Kemudian hal lain adalah kami minta juga penjaga kos Siswanto diperdalam pemeriksaannya. Pemilik kos juga diperdalam pemeriksaannya. Karena masalah CCTV.
CCTV yang mengarah ke kamar almarhum itu tidak ada. Baru dibuka itu pagi jam 8 ketika kamar almarhum akan dibuka. Dan itu pun informasi yang kami sampaikan atas permintaan pemilik kos, atas izin pemilik kos untuk mengarahkan CCTV ke arah kamar. Nah, pertanyaan kami, apakah CCTV itu selama ini tidak pernah mengarah ke arah kamar almarhum? Ya kan? Kemudian penghuni kos. Ada penghuni kos yang baru 2 bulan. Kemudian setelah peristiwa terjadi, penghuni kosnya itu hilang, pergi. Itu juga harus diperiksa. Semua yang berkaitan apapun informasinya, sekecil apapun kami minta untuk diperdalam supaya terungkap. Kami di sini dalam rangka membantu tugas kepolisian untuk mengungkap. Kami bukan kontra dengan kepolisian, tapi kami sama-sama mengupayakan mengungkap kasus ini secara terang-terangan. Saya kira itu ya. Bapak, itu kan ada